Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya akan membacakan presentasi tentang tugas UAS saya di Universitas Cyber Asia. Analisa atau analisis kasus dan pembahasan tentang 1. Narkotika, 2. Persaingan pasar sempurna, 3. Pasar monopoli, 4. Pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Yang pertama, narkoba. Angka penggunaan obat-obatan terlarang selalu meningkat pada tiap tahunnya. Berdasarkan hasil data Badan Narkotika Nasional atau BNN, pemakai narkoba di Indonesia tahun 2017 mencapai 3,5 juta orang, di mana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan 1 juta telah menjadi pecandu narkoba. Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Depresan, yaitu menekan sistem-sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Yang kedua, stimulan. Stimulan ini membuat rangsangan untuk fungsi tubuh sehingga dapat meningkatkan gairah serta kesadaran. Biasanya jenisnya yaitu kafein, kokain, dan amfetamin, ekstasi, atau sabu. Yang ketiga, halusinogen. Efek utama yang ditimbulkan adalah mengakibatkan halusinasi. Halusinogen ini kebanyakan berasal dari tanaman, misalnya meksalin dari kaktus dan polikocibin dari jamur-jamuran. Akibat narkotika, negara dirugikan dengan 807 kasus. Kita besarin dong. Dengan total aset 261 triliun aset yang disita. Inovasi BNN ini sendiri meluncurkan 30 unit mobil sosialisasi untuk para korban. Kemudian kaitannya dengan perekonomian, narkoba ini dapat digambarkan di kurva sebagai berikut. Jika harga narkoba turun, maka jumlah permintaan terhadap narkoba akan meningkat naik. Kurva bergeser ke kanan. Sedangkan jika harga narkoba naik, maka jumlah permintaan terhadap narkoba akan turun. Kurva permintaan bergeser ke kiri. Yang kedua, persaingan pasar sempurna.
Pasar sempurna adalah perusahaan dalam persaingan sempurna menghasilkan produk-produk identik dan menghadapi harga pasar yang tertentu. Jadi persaingan menggambarkan sebuah pasar di mana tidak terdapat persaingan langsung di antara para produsen. Dengan data di sini dapat memaksimalkan keuntungan. Nah, dapat kita analisa dari tabel di atas disimpulkan keuntungan total sama dengan penerimaan atau total revenue atau disingkat dengan TR dikurangi biaya total atau total cost disingkat dengan TC. Penerimaan total merupakan perkalian antara tingkat harga yang terjadi di pasar dengan jumlah output yang dihasilkan. Biaya total adalah biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam menghasilkan output. Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Terdapat 4 karakteristik yang menentukan persaingan sempurna. Yang pertama, ukuran atau harga kecil dan jumlah besar. Yang kedua, produk homogen. Produk dari tiap perusahaan identik dengan produk dari perusahaan lain. Yang ketiga, mobilitas sumber-sumber penghasilan. Yang keempat, pengetahuan lengkap. Yang keempat yaitu pasar oligopoli dan pasar monopolistik. Apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah pasar dengan lebih dari satu penjual, tetapi dalam jumlah yang tidak cukup besar, sehingga dapat mengabaikan sumbangan tiap perusahaan. Karakteristik utama dari pasar ini adalah satu, adanya saling ketergantungan antara perusahaan dalam pasar. Yang kedua, terdapat jumlah kecil perusahaan yang memiliki kekuatan pasar. Dan yang terakhir, terdapat hambatan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Sedangkan pasar persaingan monopolistik adalah hampir semua perusahaan tunduk pada hukum persaingan, di mana perusahaan-perusahaan pesaing akan bereaksi seperti perusahaan lain menghasilkan produk serupa, melakukan sesuatu tindakan yang mempengaruhi pasar. Teori persaingan tidak sempurna. Karakteristik dasar dari pasar monopolistik ini adalah satu, terdapat jumlah besar perusahaan dalam pasar. Yang kedua, tidak ada hambatan bagi perusahaan-perusahaan untuk memasuki atau keluar dari persaingan pasar. Yang ketiga, produk-produk yang dijual oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar tersebut adalah serupa namun tidak homogen murni. Demikian penjelasan tentang 4 kasus di tugas UAS kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.